Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8, kita berjumpa lagi pada mata pelajaran yang sama, mata pelajaran akidah akhlak. Bapak berharap dalam pembelajaran kali ini kalian dalam kondisi sehat ya. Minggu yang lalu materi yang kita pelajari adalah yang pertama sejarah diturunkannya Al-Quran, kemudian periodisasi turunnya Al-Quran, dan yang terakhir adalah sejarah pembukuan Al-Quran. Bapak harap kalian masih ingat ya materi pada pertemuan minggu lalu. Sebelum kita mulai membahas materi sekarang, kita awali pembelajaran dengan mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai saja ya. Materi berikutnya adalah pengertian dan hakikat Al-Quran. Bisa kalian buka bukunya di halaman 11. Di halaman 11 ada pengertian dan hakikat Al-Quran. Ya, Al-Quran menurut bahasa adalah bacaan atau yang dibaca. Qara'a yaqra'u Qur'anan. Nah, itu pengertian secara bahasa. Lalu secara istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat dan bagi yang membacanya merupakan ibadah. Itu ya. Itu pengertian Al-Quran menurut istilah. Banyak ya pengertian lainnya, bisa kalian cari di sumber-sumber yang lain ya. Oke. Nama Al-Quran cukup banyak ya. Nah, di sini ada beberapa nama Al-Quran. Yang pertama Alkitab. Alkitab artinya kitab atau buku. Nama ini diambil dari firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Kemudian ada Al-Furqan. Al-Furqan artinya pembeda. Maksud di sini adalah membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dalilnya ada di dalam surat Al-Furqan ayat 1. Kemudian Az-Zikr, peringatan. Ya. Jadi ayat di dalam Al-Quran isinya berisi peringatan kepada manusia. Ada di dalam Al-Hijr ayat 9 dalilnya ya. Kemudian Al-Huda. Al-Huda artinya petunjuk. Petunjuk bagi siapa? Petunjuk bagi manusia. Kemudian yang kelima, nama lain Al-Quran adalah An-Nur yang artinya cahaya. Yang keenam Al-Bayyinah. Al-Bayyinah artinya penjelas ya. Di sini keterangan atau penjelas bagi suatu masalah. Nah, itu dia pengertian Al-Quran dan nama-nama lain Al-Quran. Selanjutnya, materi bukti tentang kebenaran Al-Quran. Ya. Untuk lebih jelasnya, kebenaran Al-Quran bisa dilihat dari video berikut ini ya. Di dalamnya membahas tentang kebenaran Al-Quran berdasarkan ilmu pengetahuan. Yang pertama, pilot atau astronot sesak dada. Ketika beberapa pilot ataupun astronot ditanya bagaimana perasaan dia ketika terbang atau menambah ketinggiannya, mereka akan menjawab mengalami sesak di bagian dada. Menurut ilmu pengetahuan, semakin tinggi seseorang terbang, semakin sedikit pula kadar oksigen yang akan didapatnya. Hal tersebut sebenarnya sudah dituliskan di Al-Quran melalui surat Al-An'am. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Al-An'am ayat 125. Kalimat mendaki langit ditujukan pada pilot ataupun astronot. Padahal pada zaman Nabi Muhammad belum ada teknologi untuk terbang. Yang kedua, pusat perasa itu adalah kulit. Ilmu pengetahuan modern mengungkapkan jika pusat kepekaan terhadap rasa sakit dan lainnya terletak pada kulit. Semisal jarum suntik akan terasa menyakitkan ketika menyentuh kulit.
Dalam Al-Quran juga membenarkan hal tersebut. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 56. Yang ketiga, nebula atau teori Big Bang. Nebula yang dikenal dengan teori ledakan besar atau Big Bang adalah kumpulan 100 miliar galaksi yang berbentuk seperti bunga mawar. Teori ini ditemukan oleh George Lemaitre pada tahun 1927. Namun ternyata teori Big Bang sudah dituliskan terlebih dahulu di dalam Al-Quran. Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi mawar merah seperti kilapan minyak, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Quran Surat Ar-Rahman ayat 37-38. Benar-benar luar biasa ya Kak. Itu dia ya, potongan atau cuplikan video yang membahas tentang kebenaran Al-Quran dari sisi ilmu pengetahuan. Semoga bermanfaat ya dan bisa menambah referensi kita dan semakin meyakinkan kita bahwa Al-Quran itu benar adanya ya. Kita lanjut. Isi pokok kandungan Al-Quran. Apa saja pokok-pokok kandungan Al-Quran? Yang pertama, akidah. Mengajarkan kepercayaan kepada Allah, malaikat, kitab, rasul-rasul, hari akhir, dan takdir. Kemudian ibadah. Di dalamnya mengajarkan cara-cara ibadah kepada Allah. Ada ayat tentang sholat, ada ayat tentang puasa. Kemudian pokok kandungan yang ketiga adalah muamalah. Isinya mengajarkan hubungan antara manusia, baik itu hubungan sesama keluarga, antar tetangga, ataupun masyarakat. Nah, di dalam Al-Quran dibahas ya. Kemudian akhlak karimah, yaitu budi pekerti yang mulia, baik dengan anggota keluarga dan masyarakat secara luas, ataupun dengan Allah sebagai Sang Pencipta. Kemudian tarikh. Nah, di dalam Al-Quran terdapat juga cerita umat-umat terdahulu. Ada cerita Fir'aun, ada cerita Qarun, dan cerita-cerita yang lainnya, termasuk cerita para nabi ya. Kemudian yang terakhir, syariat. Di sini syariat mengajarkan tentang peraturan perundang-undangan secara menyeluruh yang berkaitan dengan ibadah, akidah, dan muamalah. Nah, itu dia ya, isi pokok kandungan Al-Quran. Kemudian bahasan berikutnya, keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat. Yang pertama, dari segi keaslian Al-Quran. Halaman 16 ya. Oke, dari sisi keasliannya dulu. Keistimewaan Al-Quran dari sisi keasliannya. Ya, dari sisi keasliannya, selama 14 abad lebih, Al-Quran tidak mengalami perubahan, baik itu tulisan ataupun isi kandungannya. Itu ya, jadi tidak ada yang berubah. Kenapa tidak berubah? Karena di sini Allah lah yang menurunkan dan Allah juga yang memeliharanya. Ada di dalam surat Al-Hijr ayat 9 ya. Kenapa Al-Quran terjaga keasliannya sampai sekarang, tidak ada yang berubah gitu ya. Kemudian dari sisi isi kandungan Al-Quran. Nah, salah satu kelebihan ajaran Al-Quran dibandingkan dengan kitab suci yang lainnya adalah isi kandungannya. Isi kandungannya bagaimana? Lengkap, kemudian menjawab seluruh permasalahan kehidupan di berbagai tempat dan berbagai zaman. Kemudian yang ketiga, dari sisi bahasa, sebagaimana kita ketahui, bahasa Al-Quran itu adalah bahasa Arab, gitu ya. Namun meskipun berbahasa Arab, dari sisi syair tidak ada yang bisa menandingi bahasa Al-Quran. Disebutkan bahasa Al-Quran itu mempunyai nilai sastra yang tinggi, sehingga tidak ada yang sanggup untuk menandinginya, gitu ya. Ya, kita lanjutkan.
Yang keempat, dari segi misi yang diemban. Kitab-kitab suci sebelum Al-Quran berlaku sementara dan hanya untuk umat tertentu saja. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu berlaku untuk seluruh umat dan berlaku selama-lamanya hingga hari akhir. Nah, itu dia ya materi terakhir dari bahasan Al-Quran dan keistimewaannya. Mudah-mudahan kalian paham. Untuk lebih lengkapnya silahkan kalian baca materi yang tadi ya. Karena penjelasan di dalam video ini mungkin terbatas juga oleh waktu ya. Nah, untuk pertemuan minggu depan, insya Allah kita akan melaksanakan uji kompetensi dari bab ini ya, dari bab Al-Quran dan keistimewaannya. Bapak harap kalian bisa paham. Kalau ada pertanyaan, kalau ada hal-hal yang tidak kalian mengerti, silahkan tanyakan ke Bapak ya. Demikian pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.